Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam bersilaturahim. Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, terlimpah curahkan segala nikmat karunia dan keberkahan. Anda dimanapun berada, mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu tentang cara pengucapan lafaz insya Allah. Kita sering mendengar istilah insya Allah, cuma memang ada beberapa ketentuan atau beberapa kriteria agar benar dalam pengucapan insya Allah, benar dalam penulisan dan benar dalam menerapkan kalimat insya Allah sehingga tidak salah dalam penempatannya. Yang pertama berkaitan tentang penulisan insya Allah. Ya, ada yang ditulis INSYA Allah, insya Allah. Ada yang dipisah, ada yang digabung. Ya. Ada lagi ditulis dalam bentuk insya Allah, ING, insya Allah. Ada lagi dalam penulisan pakai SHA, INSHA. Kemudian ditulis Allah, insya Allah. Ya, pakai SHA. Nah, dari beberapa penulisan itu, manakah yang tepat sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia? Maka kita harus merujuk kepada KBBI, karena para ahli pakar, ahli bahasa sudah menentukan secara tepat sehingga bisa kita jadikan sebagai standar atau sebagai pedoman, sebagai patokan dalam penulisan insya Allah, sehingga kita tidak ngarang-ngarang. Walaupun sebenarnya kalimat tidak baku atau kalimat tidak sesuai dengan KBBI dalam penulisan keseharian juga tidak masalah. Kemudian tidak melanggar etika, tidak berdosa juga. Hanya saat tertentu ketika dalam penulisan secara resmi, surat resmi atau dalam bentuk karya ilmiah yang itu mengharuskan menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang resmi, maka sangat dituntut sekali sehingga benar dalam penulisan kata insya Allah. Ya, kalau kita merujuk ke dalam KBBI, maka tulisan insya Allah itu digabung, ya. INSYAALLAH, insya Allah itu ditulis huruf tulisan huruf kecil semuanya dan digabung menjadi satu kata insya Allah, tidak dipisah, dan lafaz tulisan Allahnya juga tidak ditulis besar. Ya, kemudian ada yang menulis menggunakan INSHA. Bagaimana ini yang benar?
Apakah itu juga benar kalau INSHA? Nah, ini adalah unsur serapan atau transliterasi dalam bahasa Inggris. Memang dalam bahasa Inggris huruf sya atau huruf shin itu kalau dalam ejaan kita penulisan itu sya itu SIA, ya pakai SIA, dibaca sya ya atau shin. Cuma kalau dalam transliterasi dari Arab ke Inggris itu huruf shin atau sya itu ditulis dalam bentuk SHA. Sedangkan dalam ejaan kita SHA itu dibaca so, ya huruf sod atau huruf so. Sedangkan dalam Inggris SHA itu tetap dibaca sya, bukan SIA, tapi kaidahnya transliterasi Inggris Arab atau Arab Inggris itu SHA. Nah, jadi kalau menulis insyaallah pakai INSHA itu benar, tapi tidak sesuai dengan KBBI, tidak sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka dalam penulisan yang tidak baku atau tidak resmi atau tidak formal, dalam penulisan apa saja, maka sebenarnya itu yang sah-sah saja, tidak kemudian langsung kita katakan salah, hanya saja tidak sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita ingin konsisten sesuai dengan KBBI tadi, maka tulisan insyaallah itu ditulis kecil, dijadikan satu, INSIA ALLAH, insyaallah. Nah, itu pedoman dalam penulisannya. Kemudian dalam penggunaannya, ya sering sekali tidak tepat atau kurang tepat dalam menggunakan lafaz insyaallah. Kalau kita artikan secara per kata, in itu artinya jika, sya'a itu adalah menghendaki, Allah itu Allah artinya. Jadi insyaallah jika Allah menghendaki. Nah, kalimat ini sebenarnya kita berjanji, tapi berjanji yang memang kita sudah positif ingin menunaikannya atau ingin melaksanakannya. Artinya jika tidak ada halangan apapun, tidak ada halangan yang darurat atau yang mendadak, maka kita pasti akan melaksanakannya atau mengabulkannya atau menunaikannya. Hanya saja ini sebagai bentuk adab atau etika kepada Allah, maka kita tidak mengatakannya langsung iya atau siap, tapi menggunakan lafaz insyaallah. Nah, tapi maknanya bukan berarti ketika insyaallah itu 50-50, bukan berarti terus kita hanya separuh untuk melaksanakannya. Artinya bukan sesuatu yang belum akurat. Apalagi ketika kita menggunakan kalimat itu hanya sekedar sebagai bentuk penolakan halus, maka itu sesuatu yang kurang tepat, ya. Jadi ketika kita menggunakan lafaz insyaallah, kita benar-benar berjanji mengikrarkan bahwasanya kita akan menunaikannya dan tidak akan menolaknya atau tidak akan mengingkarinya. Hanya saja sebagai bentuk adab kepada Allah, maka kita menggunakan bahasa insyaallah, bahwasanya tetap keputusan Allah yang kita dahulukan. Tetap kita menghormati, mengakui kehendak Allah di atas segala kehendak manusia adalah kehendak Allah. Dengan tetap kita meyakini bahwasanya kita memang benar-benar ingin menunaikan apa yang menjadi janji kita. Maka tidak tepat ketika kita memang tidak yakin ingin melakukannya, apalagi memang dari niatan hati memang tidak ingin menunaikannya 100%, bukan untuk menunaikannya, kemudian kita menggunakan lafaz insyaallah itu, maka itu sesuatu yang tidak tepat. Berarti kita menolak manusia dengan kalimat yang sebenarnya itu adalah kalimat yang sudah pasti, atau kalimat yang benar-benar kita sungguh-sungguh ingin melaksanakannya. Lantas bagaimana sebaiknya ketika kita memang tidak yakin, bahkan sebenarnya tidak ada niatan hati kita untuk menunaikannya atau tidak ingin melakukannya?
maka gunakanlah kalimat yang lain, jangan menggunakan kalimat insya Allah. Ya, menggunakan kalimat misalnya mohon maaf, sepertinya saya sulit untuk mendatanginya. Oh, mohon maaf, saya tidak janji, saya sepertinya ada agenda yang lain atau ada tugas yang lain. Ya, mohon maaf, saya sulit untuk melakukannya. Mohon maaf, saya sepertinya tidak bisa melakukannya. Maka itu lebih baik dibandingkan ketika kita menggunakan penolakan tapi menggunakan lafaz insya Allah. Maka ketika kita menolak menggunakan kata insya Allah, walaupun itu terkesan bagus atau terkesan halus, tapi itu melanggar etika, tidak sesuai dengan penggunaan dari lafaz insya Allah. Karena lafaz insya Allah ini adalah sesuatu yang memang belum pasti, namun kita sudah yakin atau kita sudah berjanji, berikrar untuk menunaikannya. Ketika memang ada musibah atau ada halangan tertentu sehingga kita tidak bisa menunaikannya, maka kita tidak berdosa kemudian tidak menunaikan atau tidak melakukan apa yang menjadi janji kita. Ya. Nah, kalimat betapa agungnya kalimat insya Allah ini, maka kita tidak boleh main-main, apalagi menolak dengan bahasa halus insya Allah. Ini dalam Al-Quran jelas dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Ya. Wala taqulanna li syai'in, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu, inni fa'ilun, aku pasti akan melakukan, dzalika ghada, besok. Maka kita tidak boleh memastikan 100% walaupun kita punya cita-cita, punya janji yang memang benar-benar kita sungguh-sungguh ingin melakukannya atau menunaikan atau mengabulkannya, tapi kita tidak boleh mengatakan pasti, karena di atas segala cita-cita kita, rencana kita, azam kita, semuanya Allah lah penentu segala keputusan kita. Ya, maka tidak ada yang bisa kita pastikan kecuali semuanya atas izin Allah. Terkadang memang kita punya rencana yang benar-benar akan hendak kita lakukan, tapi atas kehendak Allah, sehingga Allah tidak menghendaki kita melakukannya, akhirnya tidak jadi atau kita tidak bisa melakukannya. Ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Janganlah kamu mengatakan aku pasti besok melakukannya. Ya. Illa ayyasha Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 24 dilanjutkan illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Maksudnya adalah ucapkanlah kata insya Allah walaupun benar-benar kita berencana, bertekad bulat untuk memenuhinya. Ya, illa ayyasha Allah. Ya. Wa dzkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Allah, ingatlah Tuhanmu idza nasita, ketika kamu lupa. Wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa, dan katakanlah mudah-mudahan, wa qul asa ayyahdiyani rabbi, Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku, li aqraba, dengan petunjuk yang lebih dekat, kepada kebenaran, li aqraba min hadza rasada, dari yang ini. Ya, mudah-mudahan dengan kita menggunakan kalimat itu, kalimat insya Allah, kita benar dalam menggunakannya, tidak salah. Apalagi kita bermain-main dengan kalimat insya Allah, padahal kita benar-benar hanya sekedar mengingkari atau menolak manusia dengan kalimat yang halus. Maka katakanlah, seandainya memang kita tidak ingin melakukannya, tidak menunaikannya, tidak berjanji, maka gunakanlah kalimat yang lain. Jangan menggunakan lafaz insya Allah. Apalagi di situ tertera kalimat nama Allah yang mulia, yang agung, yang kita berjanji dengan kalimat itu. Ya, maka pilih kalimat yang lain kalau memang sekiranya kita positif tidak akan melakukannya, positif tidak akan mendatangi, dan positif tidak akan menunaikan apa yang
diharapkan oleh seseorang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan tidak salah lagi dalam menggunakan kalimat insya Allah. Tidak salah dalam penulisan dan tidak salah dalam penggunaannya, sehingga benar-benar kita memuliakan asma Allah, memuliakan nama Allah pada tempatnya, tidak merendahkan nama-nama Allah dengan kalimat atau dengan kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.